Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi. Thumma ila hadrati Syekh Al-Arif Billah Al-Imamain Al-Jalilain nafa'ana Allah bi'ulumihima fid darain amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatillahil muqarrabin. Allahumma shrah bil qur'ani sudurana wa yassir bihi umurana wa hassin bihi akhlaqana wa wasi' bihi arzaqana wa nawwir bihi quburana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, bapak-bapak hadirin, para jamaah sekalian, rahimakumullah wa radhi'ankum wa barakalakum. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati, memberkahi, mengampuni, melindungi, serta meridhai kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Mari kita melanjutkan surah Ali Imran ayat 156 sampai 158. Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina kafaru ila akhiril ayat 156 sampai 158. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون
Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu a'lamu bimuradih. Setelah ayat-ayat yang lalu bercerita tentang sekelumit kejadian perang Uhud, tentang beberapa sikap orang-orang kafir dan munafik, ayat ini adalah tuntunan atau petunjuk bagi kita semuanya, orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah, agar kita tidak mengikuti apa yang telah dilakukan oleh orang-orang kafir dan atau orang-orang munafik. Banyak sekali ya keburukan-keburukan mereka dipaparkan oleh Allah di dalam Al-Quran, bukan berarti menjelek-jelekan mereka atau mungkin menelanjangi mereka, tetapi adalah untuk pelajaran berharga bagi orang-orang setelahnya, agar sikap dan sifat mereka orang-orang kafir atau munafik itu tidak ditiru oleh kita orang-orang yang beriman. Maka dari itu di sini khusus dipanggil kita orang-orang yang mengaku beriman, benar-benar beriman kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai ingatlah orang-orang yang beriman, la takunu, janganlah kalian semua itu menjadi kalladzina kafaru, seperti orang-orang yang kafir. Di sini ayil munafiqin, orang-orang kafir di sini ya ini orang-orang munafik yang banyak sekali disebut ketika peperangan Uhud itu. Ada yang melarikan diri, ada yang suudzon kepada Allah, ada yang saling menyalahkan dan sebagainya. Ini adalah sikap dan sifat orang-orang munafik. Maka di sini diwanti-wanti kita oleh Allah, jangan sekali-kali kita ini menjadi seperti orang-orang kafir, yakni orang-orang munafik. Kenapa mereka? Wabil khusus di sini disebut oleh Allah waqalu, di mana mereka mengatakan li ikhwanihim, terhadap saudara-saudara mereka, ai fi sya'nihim, yakni di dalam keadaan mereka, tingkah laku mereka. Idza darabu, tatkala mengadakan perjalanan, ai safaru, yakni mengadakan perjalanan musafir, fil ardi, di muka bumi, fama tahu, maka kemudian meninggal mereka, orang-orang kafir atau orang-orang munafik itu meninggal. Au kanu guzzan, atau bisa jadi mereka itu adalah dalam peperangan. Guzzan itu jamak ghazin, jamaknya ghazin, ghaza yaghzu ghuzwatan, guzzan. Jam'u ghazin faqutilu, maka kemudian mereka terbunuh dalam medan peperangan. Laukanu indana, mereka mengatakan laukanu indana, seandainya mereka bersama dengan kita atau kami, mamatu, maka tidaklah mereka itu meninggal, wama kutilu, dan tidaklah mereka juga terbunuh atau gugur dalam pertempuran. Nah ini ay la taqulu ka qaulihim, yakni janganlah engkau mengucapkan sebagaimana mereka orang-orang kafir atau orang-orang munafik itu mengucapkan ucapan seperti itu. Jadi ucapan ini dikecam oleh Allah. Kebiasaan orang-orang kafir atau orang-orang munafik itu selalu
tidak percaya dengan takdir. Ya, ini kalau ada satu perjalanan musafir dari kalangan mereka berangkat, kemudian mengalami musibah meninggal, ya, maka yang tidak berangkat kemudian berbicara kepada keluarga yang berangkat tadi, coba andai saja tadi bersama dengan kita, maka dia tidak akan meninggal. Atau ketika ada sekelompok golongan melakukan peperangan atau fi sabilillah jihad kemudian meninggal, ya, maka kemudian orang-orang yang tidak berangkat jihad fi sabilillah itu mengolok-olok kepada kerabat-kerabatnya yang sudah wafat, coba kalau tidak berangkat ke perang, ke medan perang, maka tidak akan mati. Jadi ini adalah satu bentuk penghinaan terhadap takdir Allah, ya. Jadi ini seringkali mungkin kalau disejajarkan dengan ucapan-ucapan di masa modern, barangkali seperti ini. Kalau ada saudara kita lagi bepergian, musafir, kemudian kecelakaan di tol, kecelakaan Cipali barangkali, kemudian kita bicara, coba tadi kalau nggak jadi pergi mungkin selamat. Nah, hati-hati, ucapan seperti ini adalah ucapan sebagaimana yang diucapkan oleh orang-orang kafir atau orang-orang munafik, adalah ucapan orang-orang yang tidak percaya dengan takdir. Ya, ini hati-hati. Atau mungkin yang sepadan dengan, semisal dengan itu, misalkan, ya, coba kalau tadi ikut dengan saya pasti dapat keuntungan yang lebih, atau pasti tidak akan rugi, atau pasti dan sebagainya. Ini adalah ucapan-ucapan yang sering tidak kita sadari, kita seringkali mengucapkannya. Hati-hati, ini ternyata tidak diperbolehkan di dalam agama, ya. Jadi ini adalah orang-orang yang tidak menerima dengan takdir Allah, ya. Jadi misalkan, lah, kamu sih pergi nggak bilang-bilang, pergi nggak apa itu istilahnya, nggak minta doa dan sebagainya, ya. Padahal nasib itu kalaupun kita ini sudah berhati-hati, maka tetap kalah dengan nasib, kalah dengan takdir, ya. Jadi seperti itu, takdir itu mau dirubah seperti apapun, tetap takdir itu berjalan walaupun bisa mengurangi atau merubah sedikit, ya. Jadi seperti itu para jamaah yang dirahmati Allah. Ini orang-orang kafir seperti itu. Coba kalau dia tadi bersama dengan kita. Nah, ini kan sama dengan yang diucapkan oleh orang-orang munafik yang tidak ikut perang di perang Uhud, yang masih tinggal di Madinah. Mereka selalu berkoar-koar, coba kalau tadi tetap di Madinah, tidak menyambut pasukan kafir, ya, di Uhud, maka dia tidak akan terbunuh. Jadi keluarganya diomongin yang seperti itu, Pak. Jadi sehingga apa? Keluarganya itu ada penyesalan yang luar biasa, akhirnya mengikuti. Oh iya ya, kenapa tadi harus pergi ikut perang? Kenapa tadi harus melakukan musafir, perjalanan dan sebagainya? Ya, ini ternyata tidak diperbolehkan di dalam agama. Makanya ini kita hati-hati. Sama ketika seorang petani, nah ini saya seringkali mendengar di kampung-kampung petani-petani yang lagi tanam tapi tidak keluar panennya. Dia bilang, ya Allah, kenapa kok tidak keluar sih panen saya? Ucapan seperti ini, menggerutu seperti ini, itu adalah ucapan yang merontokkan akidah orang yang tidak percaya dengan takdir, tidak menerima, tidak qanaah dengan takdir. Hati-hati, walaupun seperti itu, walaupun kita mengadu kepada Allah, ya. Jadi seringkali saya menemukan seperti itu. Lah, coba kemarin kalau kita pakai pupuk ini, panen kita pasti berhasil, tidak gagal dan sebagainya. Jadi penyesalan berupa ucapan-ucapan seperti itu ternyata dilarang di dalam agama. Ini sebagaimana adalah ucapan-ucapan orang kafir atau orang-orang munafik yang dikecam oleh Allah di dalam Al-Qur'an-Nya. Karena ini semuanya terkait dengan takdir. Keselamatan, kematian, keberuntungan, semuanya, ya. Jadi ini
banyak sekali kita temukan di tengah-tengah masyarakat terkait ucapan-ucapan yang tidak senonoh, ya. Walaupun menurut kalangan awam ini ucapan biasa, ya, ini kan ucapan biasa kalau menurut orang awam. Coba tadi nggak pergi, nggak berangkat, pasti nggak kecelakaan misalkan, itu kan omongan biasa, ya. Atau anak kita, nak jangan main di rumah aja, jangan main. Ternyata bandel, main, akhirnya jatuh. Nah jatuh kan, coba tadi kan saya bilang jangan main. Nah ini seperti itu, ucapan-ucapan itu tidak diperbolehkan, Pak, ya. Jadi apapun yang telah Allah takdirkan, maka kita sebagai orang-orang yang beriman tidak boleh sedikit pun komentar, ya, apalagi sampai kecewa terhadap apa yang telah Allah perbuat untuk kita. Makanya ridho itu, makom ridho itu paling berat, paling tinggi. Makom ridho itu makom di mana seorang hamba pasrah totalitas. Apapun yang Allah kehendaki untuk kita, kita pasrah. Allah taklif kita untuk beribadah, pasrah, kita lakukan apapun. Allah kehendaki kita sakit, pasrah kita, walaupun tidak meninggalkan ikhtiar, ya. Allah kehendaki kita musibah apapun, kita pasrah semua. Itulah ridho, makom ridho. Jadi makom ridho itu di atas makom sabar. Kalau dalam kajian ilmu tasawuf itu makom ridho di atas makom sabar. Kalau hanya sabar, seringkali kita ini masih tidak ridho. Tapi kalau sudah ridho, pasti sabar, ya. Ridho terhadap apa yang Allah kehendaki untuk diri kita, baik itu musibah, sakit, nikmat, ya. Inilah yang disebut alhamdulillah ala kulli halin wa fi kulli halin wa ni'mah. Jadi hamdalah itu atas segala puji bagi Allah itu adalah ketika kita mau dapat nikmat, mau tidak dapat nikmat, dalam kondisi, semua kondisi itu ala kulli hal, ya. Jadi jangan kita ini mengucapkan hamdalah hanya ketika mendapatkan nikmat saja. Nah ini makanya ini dari sisi akidah kita dibenahi oleh Allah, ya. Ini terkait akidah, Pak. Jangan sekali-kali, ya, kita ini komentar, ya, terhadap takdir Allah. Udah nggak usah dikomentari. Bahkan orang-orang yang beriman selalu husnudzon. Apapun yang Allah perbuat untuk kita, itu adalah kebaikan untuk kita. Kebaikan untuk kita, pasti kebaikan untuk kita. Sekalipun terbunuh, ya, sekalipun terbunuh, barangkali, ya, kalau kita ini loh terbunuh kok kebaikan untuk kita bagaimana? Iya, barangkali terbunuhnya kita ini adalah tebusan dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan, sehingga terbunuhnya kita ini adalah sebagai syuhada. Nah ini luar biasa. Makanya semua apapun yang dikehendaki Allah untuk kita itu, kita harus husnudzon. Inilah makom husnudzon. Ana inda dzanni 'abdi bi. Allah itu sesuai dengan prasangka hamba-hambanya, ya. Jadi ini walaupun sepele tapi luar biasa, bisa merontokkan akidah kalau kita ini tidak sadar, ya. Misalkan kita lagi sakit, ya, sakit gak sembuh-sembuh, saking jenuhnya kita ini kadang-kadang menggerutu menggerutu kepada Allah, ya Allah, gimana sih kok nggak sembuh-sembuh? Kira-kira seperti apa? Boleh nggak seperti itu? Nggak boleh, Pak, ya. Walaupun sama Allah, kalau minta untuk sembuh boleh, tapi ketika gimana sih ya Allah kok nggak sembuh-sembuh, seolah-olah kan kita ini apa ya? ya menggerutu seperti itu tidak diperbolehkan, ya. Kalau mengaduh boleh, ya Allah, betapa banyak dosa-dosa kami, ya, ampunilah kami, betapa banyak kesalahan kami, ya, betapa sudah banyak sakit kami, sembuhkanlah. Itu boleh, itu mengadu. Tapi kalau menggerutu beda lagi, ya. Menggerutu itu tidak terima. Gimana sih ya Allah kok nggak sembuh-sembuh?
Ya. Nah, jadi seperti itu. Ini hati-hati ya. Ini akidah. Makanya ini sepele tapi luar biasa dampaknya terhadap akidah kita. Ya ini. Lau kanu indana ma matu, ini seolah-olah kan, coba kalau andai saja dia itu bersama dengan kita, maka dia tidak akan mati. Tuh, ekstrim banget. Emang yang bikin mati dia, ya, seolah-olah dia yang bikin mati atau tidak mati. Ini wa ma qutilu, dan mereka tidak akan terbunuh, mereka tidak akan gugur dalam medan peperangan. Ini karena mereka sudah mengatakan yang demikian terhadap keluarga-keluarga mereka, saudara-saudara mereka, maka di sini ayat selanjutnya, liyaj'alallahu dzalika hasratan fi qulubihim. Liyaj'alallah, akibatnya Allah menjadikan, lamnya ini lam al-aqibah. Ya, jadi makanya kalau maknanya akibatnya Allah akan menjadikan zalika, yang demikian itu, zalikal qaul, yaitu demikian ucapan-ucapan orang-orang kafir munafik itu, karena ucapannya seperti itu, ya, coba kalau dia itu bersama dengan kami, maka dia tidak akan mati atau dia tidak akan terbunuh. Ya, itu disampaikan kepada keluarga mereka. Akhirnya apa? Akibat daripada ucapan mereka, maka akibatnya Allah jadikan ucapan-ucapan mereka itu, aizalikal qaul fi aqibati amrihim hasratan, yaitu menimbulkan kerugian fi qulubihim, di dalam hati mereka. Nah ini, jadi penyesalan yang mendalam dalam hati mereka. Rugi di sini adalah penyesalan yang mendalam. Akhirnya apa? Yang saudara sudah wafat akhirnya menjadi menyesal yang luar biasa yang tidak hilang-hilang. Oh iya ya, kenapa kemarin harus melakukan perjalanan jauh, kemarin harus ikut perang, kenapa kemarin harus keluar dari rumah dan sebagainya. Akhirnya apa? Pikiran-pikiran yang itu, yang tidak menentu itu, menjadikannya hati semakin gundah, hatinya semakin sedih, dan akan semakin menyesal yang lama, tidak akan hilang-hilang. Beda ketika memang apapun yang terjadi, Allah, ya, kehendaknya, qadarnya, qadanya, dan semuanya dipasrahkan kepada Allah, maka selesai akan selesai. Beda kalau memang ya, dengan ucapan-ucapan itu, maka akan ada penyesalan-penyesalan yang berkepanjangan sehingga tidak akan selesai, tidak akan sembuh hati ini sakitnya. Nah ini makanya orang-orang kafir, orang-orang munafik itu kalau mendapatkan musibah itu selalu lama berkepanjangan sembuhnya berkepanjangan, Pak. Beda ketika kita ini semua pasrahkan kepada Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini kan milik Allah, wa inna ilaihi, dan kita ini hanya kepadanya, raji'un, ya, kembali. Kalau kita milik Allah, akan kembali kepada Allah, lah ngapain susah-susah? Buat apa repot-repotan begitu? Ya, makanya nggak usah dipikirin. Meninggal kembali kepada Allah, barang hilang kembali kepada Allah, karena semuanya titipan, kan milik Allah. Inna itu kami itu diri sendiri, keluarga, harta benda, semua yang ada di sekeliling kita itu inna. Makanya bukan inni lillah wa inni ilaihi. Inna itu kami itu diri kita, anak, istri, rumah, mobil, motor, semuanya milik Allah. Makanya apabila satu ketika diambil oleh Allah, jangan bersedih, jangan panik ya. Kadang-kadang kalau kita belum sadar, kadang-kadang paniknya Masya Allah, sampai nggak doyan makan, nggak doyan minum ya. Jadi biasa, sikapi sedih biasa, tapi jangan sampai keterlaluan, karena apa yang menjadi milik Allah pasti akan diambil oleh Allah ya. Jangankan harta benda kita, diri kita sekalipun
pada waktunya akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Makanya kalau kita ini tidak terima dengan takdir, akan menjadikan sakit dalam hati kita, penyesalan yang berkepanjangan sehingga tidak sembuh-sembuh. Ya. Orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, kalau dapat musibah itu lama sembuhnya, Pak. Ya. Beda dengan orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang ridho. Kalau orang-orang yang ridho dapat musibah biasa, selesai ya. Selesai udah nggak ada apa-apa. Ya, ini seperti itu. Punya jabatan, ketika turun jabatan, ya alhamdulillah sudah diberikan amanah oleh Allah. Kemudian amanahnya diambil lagi, bersyukur. Lagi pensiun, ya bersyukur. Kadang-kadang ada orang tidak mau menerima sehingga ketika jabatannya dipindahkan atau mungkin jabatannya lagi ada masalah, oh jadi stres. Pensiun jadi stres dan sebagainya. Ini adalah orang-orang yang tidak paham bahwa semua itu adalah milik Allah. Kalau milik Allah, maka kita akan enak, Pak ya. Hidup itu akan enjoy. Hidup itu akan terasa nyaman kalau kita yakin bahwa semuanya itu adalah milik Allah. Makanya persis seperti tukang parkir saja dah ya. Jadi seperti tukang parkir. Hari ini dititipi oleh Allah, nanti satu saat akan diambil ya. Satu persatu diambil. Gigi kita yang kuat akan tanggal satu persatu. Kulit yang kenceng nanti lama-lama akan kendor. Ya, mata lama-lama akan tidak bisa melihat dan sebagainya. Ini titipan-titipan Allah, ini ada masanya ya. Jadi inilah, kalau kita ini semakin tidak ikhlas, maka semakin berkepanjangan di dalam menyesali ya musibah-musibah yang terjadi. Wallahu yuhyi wa yumit. Wallahu, Allah Subhanahu wa ta'ala, yuhyi, maha menghidupkan, wa yumitu, dan maha mematikan. Fala yamna'u 'anil mauti qudun, maka tidaklah bisa menolak kematian walaupun berdiam diri di rumah. Allah maha menghidupkan dan Allah maha mematikan. Dimanapun manusia itu, kalau Allah hidupkan hidup, kalau Allah matikan mati ya, sekalipun duduk berdiam diri di rumah. Berdiam diri di rumah tidak akan bisa menolak kematian. Ya, jadi nah inilah para jamaah. Kadang-kadang orang takut sakit, dikiranya sakit adalah penyebab kematian. Betapa banyak orang-orang yang sakit malah nggak mati-mati, yang nggak sakit malah langsung meninggal. Ya, orang mengira bahwa meninggal harus tua, tapi betapa banyak yang masih muda ini sudah meninggal. Jadi waspada, ya waspada di setiap waktu, di setiap umur, di setiap keadaan. Jangan terlena dengan masa tua, ya jangan terlena ya dengan masa muda, karena sebab kematian itu tidak harus tua. Jangan terlena dengan masa sehat, karena sebab kematian itu tidak harus sakit, kan begitu ya. Jadi inilah, kita harus waspada terus. Makanya ada dua yang harus kita ingat. Yang pertama adalah ingat Allah ya, fadhkuruni adzkurkum, ingatlah engkau kepadaku maka aku akan ingat kepadamu. Kalau kita ingat kepada Allah, Allah akan selalu ingat kepada kita. Yang kedua, uzkurul maut, ingatlah kematian. Jadi ingat dalam dua hal ini, ingat Allah dan ingat mati. Insya Allah kita akan sempurna dalam menunaikan ya risalah hidup kita. Nah ini, jadi dua yang perlu kita ingat ini, Allah dan mati ya. Tapi ada di dalam kitab tasawuf diterangkan juga kita perlu ingat setan juga, Pak. Perlu ya. Karena kalau kita tidak ingat musuh nanti bahaya. Tapi kita ingat setan itu dikala marah. Ya. Kalau orang dikala marah lupa dengan setan, maka benar-benar menjadi setan. Kata setan, kalau marah ingatlah kepadaku, karena ketika engkau marah aku tiupkan hidungmu, aku tiup hidungmu sehingga hidungmu menjadi hidungku,
matamu menjadi mataku, ya, mulutmu menjadi mulutku. Itu di dalam kitab Ihya seperti itu. Jadi ada kalanya kita disuruh ingat setan, Pak. Yakni ketika marah, ya, ketika marah suruh ingat setan supaya apa? Supaya kita tidak kesetanan, ya. Udah ingat setan duluan, ya. Jadi inilah para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi walaupun duduk di dalam rumah pun tidak akan menolak kematian kita. Ainama takunu yudrikkumul mautu fi walau kuntum fi burujim musyayyadah. Di mana kalian berada, ainama takunu yudrikkumul mautu, maka kematian itu akan menemui kalian. Walau kuntum fi burujim musyayyadah, sekalipun kalian berada di dalam benteng yang sangat kokoh. Jadi ini mau benteng bunker setebal apapun, ya, tidak akan bisa menolak kematian seorang hamba, ya. Inilah para jamaah yang dirahmati Allah. Bahkan mau lari kemanapun, ya, pasti akan menemui, ya. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kalian itu lari daripadanya, maka kematian itu akan menemui kalian. Fa innahu mulaqikum. Jadi pasti kematian yang akan menemui kita. Jadi dalam hidup ini kita yang menemui kematian atau kematian menemui kita, Pak. Jangan salah paham, ya. Kita ini dikejar oleh kematian dalam hidup ini, ya. Sama rizki, ya. Rizki itu begitu. Kita ini dikejar oleh rizki kita, ya. Ini kematian mengejar kita. Makanya walau sampai manapun kita, pasti pada waktunya kita akan ketemu oleh kematian itu sendiri, ya. Makanya kalau ada orang mengejar kematian, kalau memang kematian itu tidak mengenainya, tidak akan mati. Jadi seperti itu. Kematian itu mengejar kita, walaupun kita lari kemanapun, maka akan tertangkap oleh kematian kita sendiri. Sama rizki, ya. Rizki itu mengejar kita, Pak. Ya, ini rizki itu mengejar kita. Makanya rizki itu kalau kita ini imannya kuat, ya, pernah saya sampaikan antara Imam Syafi'i dengan Imam Malik berbeda pendapat tentang rizki, ya. Kalau imannya kuat, Imam Malik bilang bahwa rizki itu tidak usah dicari, tapi Imam Asy-Syafi'i bilang bahwa rizki itu harus dicari. Ya, ini sesuai dengan makom tingkatan masing-masing. Ya. Wallahu bima ta'maluna basir. Wallahu, Allah subhanahu wa ta'ala, bima ta'maluna, sebab apa yang kalian kerjakan, terhadap apa yang kalian kerjakan, ay bitta'i wal ya'i, boleh dengan tak, boleh dengan ya. Bima ya'maluna, bima ta'maluna sama. Kalau bima ta'maluna terhadap apa yang kalian kerjakan, kalau bima ya'maluna terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Basirun, maha teliti, maha mengawasi, maha mengetahui. Fayujazikum, maka Allah membalas kalian bihi terhadap apa-apa yang kalian kerjakan. Wala in qutiltum fi sabilillah, wala in qutiltum, dan sungguh apabila kalian terbunuh. Nah ini wala in qutiltum, dan sungguh jika memang kalian terbunuh fi sabilillah, ini maksudnya gugur dalam pertempuran fi sabilillah, ayil jihadi, yakni ketika jihad fi sabilillah, au muttum, atau kalian meninggal. Ya, meninggal dengan gugur beda. Kalau meninggal ini karena kematian biasa. Kalau kutiltum, kutiltum ini adalah gugur fisabilillah, syuhada. Ya, ini bidommil mimi wa kasriha, boleh au muttum, boleh au mittum, boleh dua wajah, boleh dibaca au muttum au mittum. Ya, ini
Bidammil mimi wa kasriha, mim mata yamutu wa yumatu. Jadi kata mata yamutu wa yumatu. Ai atakumul mautu fi, datang kepada kalian kematian, ya. Yakni sungguh apabila datang kepada kalian kematian, itu maknanya seperti itu. Baik kematian itu datang karena gugur di jalan Allah fisabilillah, atau kematian itu karena mati dengan sendirinya, atau dengan sakit, dengan musibah dan sebagainya, ya. Di sini la maghfiratun, sungguh, ya, tentunya mendapatkan ampunan, kainatun minallah, dari Allah subhanahu wa ta'ala, lidzunubikum, terhadap dosa-dosa kalian, wa rahmatun, dan mendapatkan rahmat, ya, minhu lakum ala dzalika. Nah ini khairun, itu lebih baik, mimma tajma'un, dari apa-apa yang kalian kumpulkan. Jadi intinya kematian, baik kematian itu karena gugur fisabilillah atau jihad karena Allah, atau kematian-kematian yang lainnya karena musibah, atau karena memang meninggal karena sakit dan sebagainya, itu mendapatkan ampunan dari Allah dan rahmat dari Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik daripada apa-apa yang dikumpulkan oleh orang-orang kafir, orang-orang munafik, dari harta benda. Di sini minad dunya, ya, yakni harta rampasan, harta jarahan, dan harta benda lainnya. Itu lebih baik, ya, lebih baik meninggal gugur fisabilillah, atau meninggal karena musibah, atau meninggal karena sakit dan sebagainya, yang mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Wallahu a'lamu bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.